membela kebenaran. Yang kelima, berani melaporkan terhadap pelanggaran hukum. 5 bagian ini perlu ada penguatan materi khusus yang disiapkan oleh pihak sekolah, kerjasama dengan lembaga terkait, sehingga silabusnya itu bisa diberikan penanaman kepada anak-anak kita sebagai generasi muda bangsa yang menjadi pemilik bangsa pada masa-masa yang akan datang, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mulai dengan yang pertama, integritas itu adalah konsisten dalam tindakan, memiliki pribadi yang jujur, nama integritas itu, dan memiliki karakter yang kuat. Nah, bagaimana integritas ini? Ya, memiliki pribadi yang jujur. Sudah barang tentu ini berawal dari penanaman iman, akhlak, iman dan takwa anak generasi muda ini oleh orang tua itu sendiri, dipoles lagi oleh sekolah yang melalui struktur pendidikan yang termuat di dalam kurikulum, dan dukungan yang ketiga adalah masyarakat. Nah, jadi harus memiliki karakter yang kuat. Kenapa ini menjadi bagian nilai kepahlawanannya? Mohon maaf, Pak Tuan Guru, Bapak Ibu sekalian, anakku yang tercinta, saya ingin menyampaikan faktanya. Akibat kurangnya integritas yang dimiliki oleh seseorang, maka Bapak Ibu, di Indonesia ini sejak lahirnya Undang-Undang KPK, ada 22 gubernur dari 34 provinsi ini yang berurusan dengan KPK yang ditahan oleh KPK. Kenapa? Karena integritasnya itu sangat rendah. Integritasnya sangat rendah. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian, ada 122 bupati wali kota di Indonesia ini dari 542 kabupaten kota yang tersandung menyangkut masalah korupsi yang ditangani oleh KPK. Kenapa terjadi begitu? Apa salah pendidikan? Bukan. Bukan salah pendidikan, sudah kita berikan, akan tetapi menjadi integritas itu adalah penguatan diri masing-masing individu. Nah, ini juga perlu memberikan satu penguatan kepada anak-anak kita semuanya. Bapak Ibu, juga fakta menunjukkan di samping itu PNS, pegawai negeri sipil, sejak lahirnya Undang-Undang KPK ini, PKPK, ada 2.357 yang tersandung dengan hukum, dimasukkan dalam penjara semuanya. Nah, kenapa itu? Karena integritas tidak dimiliki. Kata kunci integritas itu menjadi kunci untuk suksesnya program, untuk suksesnya kegiatan, untuk suksesnya pribadi kita. Ada kata kuncinya adalah memiliki integritas yang kuat. Bayangkan itu, dari 2.357 pegawai negeri sipil, pejabat ya yang punya kepentingan dengan uang dimasukkan penjara. Di samping itu ada 1.372 orang dipecat dari PNS. Kenapa? Satu, integritas. Maka Bapak Ibu menanamkan integritas ini kunci yang pertama untuk nilai-nilai kepahlawanan yang harus ditanamkan kepada lembaga kita sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah nasionalisme. Artinya memiliki perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya sendiri. Harus ditanamkan jiwa nasionalis. Kalau semangat jiwa nasionalis itu adalah Nusantara bangsa kita ini. Jadi itu harus menjadi catatan kita
Kenapa ini sangat perlu? Ya karena memang dibutuhkan sebagai tindak lanjut untuk melanjutkan nilai-nilai juang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Pusaranya hanya ditulis di batu nisannya meninggalkan ini. Dia tidak membawa apa-apa, tapi berjuang untuk kebangsaan bangsa Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu, ini juga yang menjadi nasionalisme adalah adanya perasaan cinta yang sangat tinggi terhadap bangsa dan tanah airnya. Harus ditanamkan pada anak-anak ini. Supaya tidak hanya sekedar melihat, hanya sekedar di regional saja, tetapi ditanam secara nasional tentang dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita dulu pada masa kita pernah belajar sama-sama pemerintahan Orde Baru, kaitannya dengan pendidikan sejarah perjuangan sangat bagus sekali. Tapi sekarang ini kurikulum sudah 9 kali kan Pak Kepala Pak Guru dirubah kurikulumnya. Sekarang ada lagi kurikulum yang sekarang ini kan ada baru Pak ya. Kurikulum apa? Merdeka Belajar Pak ya. Iya. Kurikulum Merdeka Belajar. Kalau saya bukan Merdeka Belajar Pak. Kurikulum Belajar Merdeka. Kenapa belajar merdeka? Karena memang jumlah guru kita di sekolah ini tidak sebanding ketersediaan tenaga PNS-nya. Ada 2.800.000 guru yang mengajar di sekolah negeri, Pak. Dari 287.581 sekolah negeri, mulai TK negeri, SD, SMP, SMA, SMK. 287.000 lebih, Pak. Nah, dari situ ada 2,8 juta yang mengajar di sekolah negeri. 1,2 juta itu PNS-nya, Pak. 1,6 juta itu adalah non-PNS. 1,4-nya yang mengajar di sekolah negeri. Nah, apanya yang merdeka? Guru kita masih menderita. Masih banyak yang menderita daripada yang sejahtera. Itulah pengaruh daripada kurikulum. Oleh karena itu, maka nasionalisme ini harus dikedepankan agar mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan diri sendiri atau orang lain. Ini perlu ditanamkan kepada anak kita semua. Itulah nama bagian-bagian dalam rangka kita menilai nilai kepahlawanan. Yang ketiga, tadi itu rela berkorban. Nah, Bapak Ibu dan seluruh peserta yang saya hormati, rela berkorban berarti bersedia dengan ikhlas memberikan yang terbaik apa yang dimiliki kepada bangsa dan negara ini. Nah, contoh kita sekarang mengenal adanya pahlawan devisa anak-anak semuanya. Pahlawan devisa itu adalah suatu tenaga kerja saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja TKI dan TKW, ya, melaksanakan kerja di luar, gajinya beliau-beliau itu dikirim ke rekening untuk dikirim ke daerah keluarga masing-masing. Nah, pendapatan itu oleh negara dimasukkan devisa jasa para pahlawan. Jadi orang yang bekerja di luar negeri itu juga menjadi pahlawan visa namanya. Karena banyak uang-uang yang dapat jasa itu yang dia kerja, ya, kerja untuk kepentingan keluarga sehingga dia mendapatkan upah seperti itu. Bapak dan Ibu, jadi sederhananya sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan, rela berkorban maksud saya itu, memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain. Nah, dan tulus untuk keikhlasan. Untuk apa? Ini juga ada orang bilang, janganlah cari-cari banyak kekayaan, enggak dibawa mati juga.
tidak kita bawa mati. Kalimat itu jangan pakai titik tapi koma. Seperti yang digagas oleh SD besar ini sangat mulia. Kenapa dikatakan sangat mulia? Jadi dengan lalu program ini ada orang-orang yang bisa menumbuhkan semangat yang sudah ada untuk dikembangkan lagi. Contoh adanya saya kekayaan sebanyak-banyaknya, tapi orang tidak bawa, kita bawa. Lewat mana? Kita lewat sumbangkan melalui pendidikan seperti yang sekarang ini, kepada panti asuhan, anak-anak yatim, kepada masjid, takmir, ya, kepada orang yang membutuhkan. Itulah yang dibawa pulang besoknya. Nah, itulah nama istilahnya cermin, adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain. Jadi merasa bahwa kita berbagi untuk kemajuan itu. Bapak dan Ibu, yang berikutnya kita istilahnya adalah berani membela kebenaran. Maknanya adalah menjunjung tinggi namanya keberanian, meskipun nyawa taruhannya. Nah, seperti kebenaran dilakukan ini seperti yang dilakukan oleh para pahlawan kita yang pertama di apa namanya di pahlawan di Surabaya itu. Jadi beliau tidak lagi melihat bagaimana fisiknya, apakah dia terbunuh atau tidak, tapi demi untuk rakyat Indonesia kan kita sudah merdeka, tetap mempertahankan itu, berani membela kebenaran. Karena bangsa kita sudah merdeka, diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta, maka inilah menjadi pegangannya para pahlawan itu untuk merela mengorbankan dirinya, jiwa dan raganya, terbunuh oleh para penjahat bangsa pada masa itu. Oleh karena itu yang perlu nilai-nilai ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita semuanya. Dan yang berikut, berani melaporkan terhadap pelanggaran hukum. Jadi kita buatkan satu konsep dasar yang kuat yang perlu memberikan penanaman kepada generasi muda ke depan agar tidak boleh takut bisa melihat adanya kecurangan. Salah satu contohnya ya, ada tentang siswa punya HP diambil orang lain, satu yang lain dia melaporkan. Nah, itu menumbuh kembangkan nilai-nilai kepahlawanan itu. Jadi berani korban, berani menunjukkan kebenaran, jiwa kastria, solidaritas terhadap sesama. Nah, inilah bagian-bagian yang menjadi cerminan apa yang menjadi landasan kita di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, ingin saya sampaikan kepada kita, ya, pesan pahlawan nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro, untuk 3 karakter yang harus dimiliki atau 3 faktor yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia yang ditanamkan kepada generasi muda. Pesan beliau yang pertama dalam bahasanya niteni namanya, atau itu memperhatikan dengan seksama segala program yang sudah dibuatkan oleh negara itu. Apa saja yang menjadi bagian yang telah dibuat oleh negara ini. Secara seksama harus diperhatikan. Yang kedua namanya niroke. Menirukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Menirukan apa yang dilakukan oleh lain dalam pengertian contoh konkret yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Salah satu contoh kebiasaan kita di Lombok, ya, melalui pahlawan yang kita muliakan, insya Allah beliau husnul khotimah, itu pengakuan pemberian penghargaan sebagai pahlawan sangat luar biasa. Disinilah bisa menirukan apa yang dilakukan oleh Al-Mukarram terdahulu yang mengambil intisarinya untuk kita tanamkan kepada generasi muda kita yang oleh di SD besar ini sudah sangat luar biasa dengan jargonnya,
yang sehingga dengan demikian nanti menjadi catatan penting bagi kita bagaimana membangun karena ini berbasis santri sangat luar biasa. Saya kira idenya itu sangat luar biasa. Yang perlu sekarang ini penanaman konsep itu tidak hanya sekedar bahasa kita, Pak, mohon maaf, bahasa lasingan, hanya lisan saja, tetapi harus punya draft, punya panduan yang jelas, sehingga secara tahapan itu dapat kita tanamkan kepada generasi muda agar betul-betul nilai daripada perjuangan pahlawan ini dapat diterapkan dan dapat terlaksana dengan baik. Nah, yang berikut kata beliau nambahi namanya. Yang pertama itu niteni, yang kedua niroke, yang ketiga nambahi, yaitu melakukan perbaikan. Apabila dalam kegiatan sama dengan Pak, sama dengan kita belajar itu istilahnya remedial kalau kita belajar itu. Jadi untuk negara, untuk pendidikan ini kata beliau nabahi, artinya melakukan perbaikan terhadap tatanan dari program yang sudah kita laksanakan, tetapi belum mencapai sasaran yang kita inginkan. Sehingga dengan demikian kita perlu melakukan perbaikan. Nah, itulah bagian-bagian barangkali Bapak Ibu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi catatan kita semua. Ada bagian-bagian penting silakan dicatat atau dimaknai untuk menjadikan panduan sehingga betul-betul keberadaan daripada TV SD besar ini menjadi idola bagi masyarakat sekitar dan sekaligus sebagai pilot project yang ada di Lombok Timur dan bisa dikembangkan di Nusa Tenggara Barat. Bagaimanapun juga kan ini kalau tidak kreatif seperti ini, kita tidak mungkin muncul seperti ini. Oleh karena itu, saya sangat bangga bagian daripada berbasis santri ini, SD besar ini, yang tujuan sangat mulia, tinggal ditindaklanjuti Pak, tinggal dilanjuti dengan program-program yang tersentuh dengan kesantriannya. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kalau ada kurangnya karena besok lagi ada materi lain lagi yang beda-beda yang harus saya sampaikan di Universitas Mataram. Demikian barangkali yang saya sampaikan pada inti-inti bagaimana daripada menilai pahlawan dan cara menghormati pahlawan dan apa yang diharapkan ke depan anak kita generasi muda sebagai yang ada saat ini untuk sebagai pemilih bangsa. Lebih kurang saya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan ke ke MC atau moderator ya, Pak Moderator. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda. Kita beri aplaus dulu untuk narasumber kita, Ayahanda kita, Bapak Dr. Andes Haji Ali Rahim, MPD. Ya. Nah, baik di sini Ayahanda ada sedikit yang saya catat. Ada yang menarik sekali, hadir ke sekolah dengan hati. Nah, ini merupakan Sudiri. Ya, Bu. Suaranya Bu Aja, suaranya terganggu. Ya. Baik, terima kasih bahwa di sini dari pemaparan narasumber kita ada catatan Ayahanda di sini hadir ke sekolah dengan hati. Nah, di sini merupakan pemantik bagi kita semua, Bapak. Hadirlah ke sekolah dengan hati dan sepenuh hati. Ya, hadirlah ke sekolah dengan hati dan sepenuh hati. Ya. Nah, ini merupakan pemantik bagi kita yang hadir di sini, Bapak Ibu guru semua. Bagaimana kita hadir ke sekolah itu untuk menciptakan iklim yang kondusif, iklim yang sehat sebelum kita memulai proses pembelajaran. Nah, apabila kita hadir ke sekolah dengan hati, akan berdampak positif bagi peserta didik kita, bagaimana mereka akan menerima apa yang akan kita sampaikan
dan akan sangat berpengaruh sekali terhadap hasil belajar yang akan diberikan sebagai output maupun outcome dari peserta didik kita. Begitu Ayahanda. Kemudian bagaimana peran kita sebagai seorang guru dalam menanamkan karakter kepada peserta didik kita. Ini merupakan tugas kita semua. Ya. Kalau yang pada saat ini adalah muara akhir dari pendidikan kita adalah yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global dengan menerima keberagaman dari peserta didik kita, kemudian kritis, kreatif, barulah mereka akan menjadi inovatif dan mandiri dan gotong royong. Nah, peran kita semua dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, yang sekolah yang bebas dari bullying, dari perundungan, dan pelecehan seksual. Nah, peran kita semua bukan hanya Bapak Ibu guru saja, tetapi kita orang tua sebagai orang tua sangat berperan. Nah, segi emas pendidikan itu sekolah, pemerintah, masyarakat di sini sangat-sangat kita perlukan untuk kita sama-sama bersinergi. Satu saja pilarnya yang tidak berfungsi optimal, maka tidak akan kokoh sebuah bangunan yang ditopang oleh pilar tersebut. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita wujudkan peserta didik kita dengan merdeka belajar dan guru-guru kita dengan merdeka mengajar. Begitu Ayahanda? Siap, ya. Ya. Izin Baiklah. Ibu Moderator. Ya. Sebelum masuk ke tanya jawab, nanti pertanyaan Bunda dijawab oleh Pak Sekjen. Ada iklan dari BRI yang mudahan itu yang memotivasi kehadiran kita karena ada hadiahnya ini 100.000 per orang. Mungkin diberikan kesempatan untuk share Silahkan. iklannya. Silahkan host. Ibu saya tuh ya, ada yang praktis, tapi tetap nih dipakai caranya sendiri. Tadi kan belanja, pas bayar, kasirnya kehabisan uang pecahan. Bakalan lama deh. Padahal sudah bilang, bayarnya gesek aja. Simpedes kan eksis di mana-mana. Beli tiket kereta juga, mantapnya beli depan loket. Mau ngantri kayak apa juga, tetap dilakuin. Simpedes kan udah eksis di HP, pencet, beres. Aduh, ibu. Nah, kayak sekarang bayar cicilan Kepedes BRI, maunya di bank. Di ATM kan bisa. Dan di dekat rumah udah ada agen briling. Simpedes kan udah eksis di seluruh daerah. Ya, itu ibu saya. Maka mentelah no. Silahkan langsung pertanyaannya saja Ibu Madaniah biar langsung pertanyaannya. Terima kasih. Ada yang menyaksikan iklan tadi, insya Allah bisa menjawab pertanyaan dari saya. Ini dari BRI, hadiahnya 100.000 untuk satu orang. Silahkan dengarkan baik-baik. Dari iklan tadi kita ambil pertanyaan. Dengarkan baik-baik, silahkan simak baik-baik semuanya. Pertanyaannya adalah, simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dengan mata uang rupiah yang biasanya diberikan kepada masyarakat pedesaan disebut apa? Silahkan Ibu Moderator tunjuk salah satu.
Apa enggak perlu raise hand untuk menjawab atau kita tunjuk? Tunjuk dulu oleh Ibu Moderator. Ya, saya ulangi pertanyaannya ya. Ya. Bisa Iya. menjawab? Iya. Yang angkat tangan lebih awal Ibu Moderator yang boleh tunjuk. Iya. Ulang pertanyaannya, simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dengan mata uang rupiah yang biasanya diberikan kepada masyarakat pedesaan disebut apa? Saya Tunjuk Ibu Moderator. Ya, Jedna. menjawab, Bu Guru kelas 2, bisa? Ya, Jedna kelas 2. Ya, Zidin silakan. Apa Zidna? Silahkan Jedna kelas 2. Simpedes. Simpedes Bagaimana ya? Bu Madania? Betul. Iya, Betul. betul sekali Iya. itu. Zidna Luar berhak biasa ini. mendapat hadiah dari BRI 100.000. Kita lanjut, Tuan, pertanyaannya. Dapat juga. Halo. Ya, halo. Ya. Silahkan disimak Bapak Ibu peserta adik-adik disimak pertanyaannya. Lanjut ya. Sim pedas. Ya, tadi jawabannya sim pedas. Ya. Masih ada waktu? Ya, silakan satu lagi dulu. Kita Nanti lanjut terakhir pertanyaannya. Yang satu. kedua adalah simak baik-baik, yang lebih awal angkat tangan akan ditunjuk oleh Ibu Moderator. Ya. Mana ketua itu Mama? Pertanyaan yang kedua adalah berapa setoran awal untuk membuka rekening tabungan SIM pedas? Angkat tangan cepat. Tunjuk Ibu Moderator. Wahyu Arizal. Wahyu Afrizal. Wahyu Afrizal. Wahyu Arizal. Berapa Wahyu? 100.000. Berapa? Nah, Minimal 100.000. 100.000. Iya, Nggak harus 100.000. 100.000 untuk membuka rekening Kalau sim ya. pedas. Iya. Simpedes nggak harus 100.000. Minimal 100.000. Minimal Kalau 100.000. tabungan biasa baru minimal 100.000. 50.000. Ya, Bagaimana Bisa saya menjawab? Madania? Benar apa salah? bisa 100.000 benar jawabannya. Tapi ada juga 50.000 bisa. Ya, untuk ini untuk membuka tabungan SIM pedas awal. Ya. Ya, Satu kuis lagi akan pertanyaan kita yang lanjutkan dulu nanti. ya. Ya. Disimpan dulu pertanyaan Dulu, terakhirnya. dulu ya, Kita nanti. lanjut ke Ya. Silakan Ibu Moderator. Ya, baik. Terima kasih Ibu Madania, Pak Mami pimpinan redaksi, dan alhamdulillah Ayahanda masih membersamai kita. Baiklah, kita akan buka sesi tanya jawab. Ya. Untuk sesi tanya jawab ini silahkan Bapak Ibu raise hand. Ya. Untuk sesi pertama kita buka 3 penanya dulu. Ya. Silahkan. Ayo udah mau tanya ini. 3 pertanyaan ya. yang raise hand Wahyu Arizal kayaknya tadi. Silahkan Wahyu Arizal, ada yang Aku. ditanyakan? Penanya pertama Wahyu Arizal. Pertanyaan untuk pahlawan Niki. Silahkan. Pertanyaannya terkait dengan materi yang dipaparkan oleh narasumber kita. Silahkan Mohon maaf apa yang dulu, belum tadi salah tekan moderator karena Oh iya, yang telat iya, masuk iya. untuk anunya, yang telat masuk untuk materinya tadi. Oh iya, siap. Terima kasih. Silahkan ada yang lain atau Bapak Ibu ada yang ditanyakan. Ini kesempatan Mas bagi kita semua. Bapak Ibu, ini ada Pak, beliau adalah kan Sekjen PB PGRI kita. Silahkan apa yang terkait dengan guru, silahkan Bapak Ibu tanyakan. Ya, Mumpung silakan. beliau Ya. Saya boleh
malam hari ini. Silakan Bu Madania. Langsung bersama Pak Sekjen, silakan. Terima kasih Ibu Moderator. Sedikit aja Bapak Sekjen terkait dengan guru tadi kan. Ya, saya seorang guru sudah mengabdi 18 tahun di SDN 2 Keruak. Hingga sekarang saya masih aktif di situ Bapak. Terkait dengan guru Merdeka Belajar. Kita kan berusaha mencerdaskan kehidupan, mencerdaskan anak bangsa ini Bapak kan. Ya, dan sampai sekarang saya masih tetap semangat insya Allah, walaupun saya masih honor di situ, saya tetap semangat mengajar di situ, dan alhamdulillah kemarin agak menyimpang mungkin ini pertanyaan sedikit ya Pak. Nah, lanjut, nggak apa-apa. Lanjut. Mumpung ada kesempatan. Saya udah ikuti tes semuanya kemarin. Alhamdulillah sudah lulus passing grade. Apa mungkin kemarin kan saya dapat penempatan, apa data itu valid Bapak? Sudah? Itu saja yang saya mau tanyakan. Oke, jadi passing grade Silakan langsung adalah yang lulus di Indonesia ini 192.229 orang se-Indonesia. Data yang beredar itu adalah data yang tidak valid. Begitu beredar secara nasional, masuk di WhatsApp ini bertubi-tubi. Langsung sama koordinasi sama Dirjen GTK, Profesor Nunuk menyatakan Pak Sekjen itu tidak benar. Yang benar adalah data itu nanti dikeluarkan oleh BKD, ditandatangani oleh Bupati Lombok Timur, Bu. Nah, formasi itu menjadi prioritas adalah teman-teman guru yang lulus passing grade. Itu sudah pasti dapat itu wajib. Tapi nanti itu tergantung formasi yang ada di daerah. Jika nanti formasi daerah itu katakan begini, di Lombok Timur katakan ada seperti yang saya contohkan di NTB ya, SMA SMK yang sudah tahu datanya. Itu yang lulus itu 3.500. Tapi formasi yang dibutuhkan 3.320. Masih ada 200 sekian yang belum penempatan. Tapi tetap diangkat. Kapan? 2023 dia. Nanti dia akan masuk kepada P2 namanya. Passing grade ini kan prioritas pertama. Nah, tapi sekarang sudah akan segera mulai bukan tes lagi, tidak ada tesnya. Ada tim itu nanti ada tim untuk verifikasi tentang keabsahan yang bersangkutan mengajar. Verifikasi tentang SK-SK yang sudah ada itu. Setelah itu nanti diajukan permohonan itu dengan melengkapi bahan-bahan, nanti baru kita kirimkan ke BKD, dari BKD itu ke BKN ada waktu senggang untuk menyanggah oleh orang lain. Nah, kalau sudah ada, nanti tunggu persetujuan dari BKN pusat yang diserahkan kepada BKN Denpasar untuk pemberian nomor induknya. Oh iya, berarti kita tidak tes lagi ya Pak? Tidak ada lagi tes, itu kan sudah lulus. Lulus passing grade ya sudah. Iya, sudah satu saya. Ini kan yang dari 1 juta itu baru 645.000 yang sudah ada. Tambah lagi yang lulus passing grade ini 192.229 192.129 orang se-Indonesia. Nah, secara khusus, secara rincinya saya belum dapat informasi laporan dari Lombok Timur, tetapi kalau khususnya Nusa Tenggara Barat terkait dengan SMA, SMK, dan SLB sudah ada formasinya, sudah ada surat edaran. Nah, Bupati juga sudah. Saya belum tahu ini. Nah, kalau gitu kepala sekolah bantu anak buahnya komunikasi dengan BKD itu situ kan sudah tertera. Apa yang tertera duluan adalah formasi sekolah yang membutuhkan guru bersangkutan. Umpamanya di SDN Keruak, di situ yang mengajar 5 orang, umpama gitu ya, yang
P3K itu, tetapi yang dapat passing grade 3, tapi masih kurang 2. Bisa lagi orang luar masuk situ. Bisa juga terjadi kalau di SD Keruak itu formasi tidak ada. Nah, Ibu Madania yang sudah lulus tadi itu bisa pindah ke sekolah lain. Tujuannya adalah memindahkan itu tidak boleh jauh dari tempat tinggal untuk mendekatkan diri aktivitas itu lebih cepat. Itulah Bu salah itu. Nah, itu bukan bagian inti. Ini kami yang sudah perjuangkan di Jakarta itu tentang itu. Dan ini nanti yang masuk P1, P2, P3 ini akan diambil semua sampai 2023. Tetapi program untuk 2022 itu yang lulus passing grade akan diangkat semuanya. Tetapi setelah diverifikasi ulang, yang lulus ini sedangkan formasi yang sudah masuk masih ada sekitar 230-an asal Indonesia yang belum bisa. Tapi dia tetap masuk kepada prioritas kedua nanti. Yang itu siapa prioritas kedua itu adalah guru-guru yang sudah mengajar lebih dari 17 tahun sampai lebih dari 4 tahun 18 tahun Bapak. Bukan ini yang itu passing grade sudah, yang passing grade sudah. Sekarang yang itu prioritas pertama, Bu. Yang kedua itu prioritas yang kedua adalah guru yang belum lulus passing grade, usia mengajarnya 4 tahun sampai 15 atau 18 tahun ke atas. Itu prioritas yang kedua. Prioritas yang ketiga adalah guru yang mengajar minimal 3 tahun. Kalau kurang nggak boleh. Nah, gitulah. Itu ya. Insya Allah lah. Insya Allah. Terima kasih Bapak. Ya, itulah yang saya bilang tadi itu merdeka belajar itu saya bilang belajar merdeka. Kenapa? Dulu ini masih banyak yang menderita. Kemarin waktu saya dialog dengan Bapak Mendikbud, Mas Menteri saya bilang, Pak, kalau honor guru di DKI saya hormat, Pak. Sana kan 1 bulan guru honor itu 4.900.000. Tapi kalau di era saya, Pak, karubla 1 bulan. Pak Sekjen, apa karubla itu? Dia bilang, sebentar, Pak. Saya bilang, karubla itu begini, Pak. Nanti kalau Pak Menteri datang ke Lombok, nanti saya jemput di airport. Nanti saya akan ajak Bapak Menteri makan seafood di 99 Cakra. 1 porsi itu harganya 250.000. Tapi kalau guru honor saya mau makan seafood 250.000, gajinya karubla, jadi dia harus nambah lagi 100. Berarti karubla itu 150.000 ya Pak Sekjen. Oh iya, itu bahasa daerah saya bilang. Nah, sehingga dasar itulah mulainya ada perbaikan juknis penyaluran dana BOS, Bu. Nah, sehingga dana BOS itu ada tambahan pendapatan guru. Kan gitu Bu ya, Bu Madania ya? Ya, oke. Makasih. Itu ya jawaban saya. Oke lah, silakan. Ya, terima kasih. Bagaimana Bu Madania? Sudah bisa diterima? Sudah dipahami apa yang disampaikan oleh Bapak Sekjen kita? Ya, itu yang beredar itu. Iya, Bu. Paham, Bu. Tanggapi itu, Bu. Izin Lombok Timur, Pak Sekjen, sudah ada SK Bupatinya. Memang dan sudah dibuatkan formasi untuk yang passing grade di sekolah tempatnya bertugas saat sekarang ini. Ya. Mudah-mudahan kalau memang dia ada formasinya, dia passing grade lulus, maka di sana dia keterangannya 1. Begitu Bu Madania ya, berarti ada formasi di sekolah. Ya, dan rata-rata di Lombok Timur itu seperti itu Pak Sekjen. Ya. Di data dulu semua kebutuhan dari ASN kita di masing-masing sekolah yang lulus passing grade dan kebutuhan di sekolah masing-masing. Ya. Gitu, Pak. Terima kasih Pak Sekjen. Sama-sama dulu ya. Ya, silahkan ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada penanya yang lain? Ada guru kelas 2. Ya, silahkan Bu Mas Niwati. Ya, Terima silahkan. kasih Bu Hajah Sahuri, salam kenal. Yang guru kelas 2, alhamdulillah yang lulus P3K tahap 1. Berdoa 2 orang langsung formasinya penempatan di tempat yang mengajar. Mumpung Pak Sekjen PGRI hadir di sini,
Tiang mau menyampaikan ada beberapa hal, yaitu mengenai nasib juga P3K ini, karena kan P3K ini sistemnya perjanjian kerja Pak Sekjen. Saya mulai perjanjian kerjanya berakhir tanggal 1 Januari 2025 berakhir. Nah, maksud saya menyampaikan ini di mana ya Allah ribut. Gak apa-apa Bu, Ibu memang anak itu dilahirkan untuk Ibu. Iya, yang saya ingin tanyakan, yang ingin mungkin bisa PGRI mewakili aspirasi semua teman-teman mungkin seluruh Indonesia mengenai P3K ini, supaya tidak ada perjanjian kerja kayak seperti PNS kan sampai 60 tahun. Ya. Mungkin bisa diperjuangkan dari PGRI supaya tidak SK-nya itu tidak diperpanjang setiap 5 tahun sekali, dikontrak sampai 60 tahun. Bisa menyampaikan inspirasi kita yang di daerah ke Menpan RB, ke pusat, misalnya Pak Sekjen. Itu aja sih. Gitu ya. Oke, makasih. Jadi kalau kami Silakan dari PG itu, langsung Ayahanda. kami kalau PG itu tidak ingin namanya kontrak. Iya. Ini rumah kontrak, ya. Nggih. Jadi kita ini adalah bahasa begini, bahasa kalau begini, manusia dapat menjadikan manusia apabila manusia dapat memanusiakan manusia itu sendiri. Siapa yang punya? Guru yang punya itu. Makanya kita berjuang. Kenapa dapat 5 tahun? Kami berjuang pertama 5 tahun sebagai masa jabatan presiden. Dulu hanya 1 tahun, Di. Insya Allah ke depan kami berjuang itu ada revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Kita ingin rubah, jangan lagi ada begitu. Bolehlah P3K itu kepada instansi, jangan kepada guru yang berhadapan langsung dengan generasi muda pemilih bangsa, ya. Tapi kami tetap berjuang, semangat itu malah kami sudah katakan, karena ini terus terang saja menyimpang dari awal dari P3K itu. Dia bilang bisa menjadi kenaikan pangkat, promosi jabatan, bisa menjadi kepala sekolah. Ternyata ini belum ada landasan yang jelas. Biarkanlah lagi 2 tahun ini pemerintah depan akan berubah, PGRI akan bergerak lagi. Ya, tetap diberikan itu, dan kami sekarang memperjuang agar guru-guru yang ngajar di sekolah negeri atau sekolah swasta sekarang usia di bawah 35 tahun 2023 wajib diikutkan untuk CPNS-nya. Nah, kalau sudah 35 ke atas itu sudah masuk ke P3K. Itulah dia di Mas Niwati. Jadi yang jelas terus khawatirlah, masih 2025, 2024 itu berakhir masa pemerintahannya, nanti ada lagi masukan yang diberikan oleh Guru Besar melalui Komisi 10, ya. Itu yang meninggungi tentang pendidikan. Ya, insya Allah lah. Yang penting sekarang hadirlah ke sekolah dengan hati dan sepenuh hati. Ya, jadi itu bagian kalau yang kata kunci itu adalah sesuatu yang diberikan tugas kepada kita itu diterima dengan hati yang tulus, ya. Dan tugas itu menjadi ringan apabila kita jadikan tugas itu sebagai hobi. Kalau sudah jadi hobi, maka kegiatan kita akan berjalan seterusnya. Oke, terima kasih. Makasih ya. Oke, makasih banyak Pak. Ya, sama-sama ya, siap ya. Ya. Terima kasih Ayahanda. Silakan ada lagi penanya berikutnya. Ya. Mami lalu Banuarli itu angkat tangan, cuma mic-nya mungkin dihidupkan. Ya, silahkan, Mami. Ini kesempatan emas bagi kita semua ini bisa bertatap langsung, Pak Sekjen bisa membersamai kita. Amin. Makanya sepanjang bisa mari saya bersama kita berikan kesempatan kepada ayahanda kita untuk memperjuangkan kita ke ranah yang lebih luas lagi supaya beliau bisa kita dukung untuk maju di 2024 ayahanda ya. Semoga beliau sukses dan duduk di DPD di
Komisi Pendidikan dan Kesehatan. Oke, semoga Allah meridhoi ayah. Amin, amin, amin. Ya. Amin, amin. Ya. Sementara Silakan, hidup Mami. sementara hidup mic-nya Mami Lalu Banwarli, boleh Tiang masuk? Lanjut. Lanjut. Diskusi Terima terbuka kasih, nih, moderator Mami. ya. Dan Bunda Novi. Terima kasih Pak Sekjen. Ada dua hal terkait paparan Pak Sekjen tadi. Menarik sekali terkait makna integritas, yaitu memiliki pribadi yang jujur. Memang ini yang kita harapkan dari anak-anak didik kita terutama. Kalau kita hubungkan dengan statement awal tadi, 30 tahun ke depan bangsa ini menjadi dimiliki oleh anak-anak kita yang sedang kita ajar sekarang ini. Kalau kita mengambil ukuran 30 tahun ke depan, berarti barangkali kalau kita boleh menyebut para koruptor yang ditangkap KPK saat ini, berarti kira-kira hasil pendidikan 30 tahun yang lalu gitu kira-kira. Nah sekarang kalau kita mengambil patokan 30 tahun ke depan, berarti anak-anak kita ini akan dewasa pada usia sekitar 40 tahun ke depan atau 30 tahun yang akan datang, berarti pada tahun 2040-an lah gitu. Nah pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan gitu untuk sebagai seorang guru yang tergabung dalam PGRI agar murid kita yang sekarang ini 30 tahun ke depan sudah terhapus korupsi, tidak mengenal nama korupsi gitu kira-kira. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan banyaknya murid yang hadir saat ini, itu sesungguhnya mereka merasa bangga ingin bertemu langsung dengan Pak Sekjen, dan juga alhamdulillah melalui channel TPSD besar ini yang masuk ke YouTube, ini juga menjadi kebanggaan anak-anak murid kita untuk memotivasi belajar di sekolah. Mungkin akan semakin bangga jika bisa difasilitasi oleh Pak Sekjen. Mudah-mudahan nanti channel TPSD besar ini bisa dihadiri oleh Mas Menteri, Mas Nadiem gitu. Mudah-mudahan Pak Sekjen bisa memfasilitasi. Yang kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Pak Lalu. Di SPD. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini adalah mantan guru, jadi sudah purna tugas 5 tahun yang lalu. Pada tahun 2018. Nah, sampai sekarang ini saya mau melalui kesempatan ini saya mau mohon kepada Bapak sebagai peran kami di atas supaya kesejahteraan kami selaku mantan guru lah, kepala sekolah, supaya bisa ditingkatkan. Terima kasih. Iya. Oke. Iya. Silahkan Ayahanda. Oke, makasih Ami. Kalau kita tadi itu kaitannya dengan apa yang kita lakukan ini untuk generasi muda ke depan. Yang paling utama Pak, bagaimana sekarang kita itu akhlakul karimah, akhlak yang mulia yang dimiliki oleh kita ditanam kepada anak-anak. Itu imbasnya itu sangat luar biasa. Tapi kalau agama itu anak itu kuat, insya Allah karena begini, orang-orang korupsi itu ada 3 bagian yang melekat. Nah, orang korupsi itu ada orang pintar, tapi yang tidak korupsi itu orang cerdas.
Jadi ada niat, ada peluang, dan ada kesempatan. Nah, kalau 3 bagian ini dilakukan oleh seseorang, berarti ini orang adalah orang yang pintar. Orang yang pintar. Tapi kalau orang cerdas, ada peluang, ada niat, kesempatan itu tidak ada. Kenapa? Karena sudah tertanam ilmu agamanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya pernah membaca itu jaringan saraf otak kita itu akan terbentuk dengan kebaikannya apabila ikra, baca, dan baca. Apa dibaca? Baca Al-Quran itu. Baca Al-Quran itu. Insya Allah. Nah, kalau selalu membaca Al-Quran dengan baik, memaknai maknanya, ya, itu sangat mendorong untuk akhlak kita yang sangat mulia. Sehingga dengan demikian, syaitan itu tidak akan mengganggu kita. Ya, sehingga tidak ada lagi istilahnya, ini bukan, mohon maaf, bukan salahnya pendidikan orang korupsi ini. Akhlaknya kurang gitu loh. Dia tergoda. Kenapa tergoda? Karena akhlaknya kurang. Ilmu agamanya kurang. Coba, gimana? Kalau ilmu agamanya kurang, nah, dia pintar itu, tapi tidak cerdas. Kenapa cerdas? Ada ilmu agama di hatinya. Nah, inilah yang perlu kita tanam kepada anak-anak itu tentang nilai-nilai akhlak. Apa saja sih yang harus dibentuk oleh anak-anak kita sekarang ini sehingga dia betul-betul menjadi generasi Islami yang betul-betul selalu menjunjung tinggi ya Al-Quran dan Sunnahnya Rasulullah SAW. Sehingga dengan demikian itulah yang ditanamkan kepada kita. Contoh bagaimana menjadi sekolah karakter, apa istilahnya itu. Nah, contohnya itu ya, kita pagi hari salah satu kita masuk jam 7, kasihlah 1 orang guru, 6:30 sudah ada, begitu datang salaman, tanya anak-anak, itu sudah melakukan suatu pembentukan akhlak yang baik kepada anak itu. Jadi dia akan ingat kepada kita apa yang sudah dilakukan oleh gurunya itu. Saya pikir begini, tidak ada guru yang punya niat yang tidak bagus kan gitu. Jadi yang penting sekarang apa yang kita lakukan dengan itu sangat insya Allah nih bisa terang dengan baik. Yang kedua, kalau Mas Mes sendiri ini susah orangnya, Pak. Jangankan kegiatan hayulan tahun PGRI saja, Rakornas saja, kita undang langsung, tapi paling nanti diwakilkan pada Sekretaris Jenderal. Turun lagi dia dari Sekretaris Jenderal, turun lagi ke Dirjen GTK. Belum lagi itu, turun lagi ke Sekretaris Dirjen GTK-nya, yang eselon 2-nya. Coba itu. Memang orang ini susah. Jadi yang saya sarankan dulu coba Kamil Agama dulu sini sebagai narasumbernya dulu nih ya. Itu kaitan dengan Dekan FKIP Unram, ada juga sekolah swasta. Nah, kita padukan, kita kasih tema seperti ini, kasih waktu yang terbatas, sehingga yang paling muncul adalah bagian-bagian yang ingin dikembangkan di sini. Yang kedua, yang ke Pak Lalu Banuarli. Ya. Memang begini nih, malah Menteri Keuangan itu orang aneh ini. Malah dia bilang apa? Ini pensiunan, ini beban negara, dia bilang. Coba. Ini beban negara, dia bilang gitu. Saya bilang ini manusia aneh nih. Kita ini mengambil kembali uang yang kita tabung sejak kita guru gitu loh. Nah, coba saya sudah kaji, karena itu pernyataannya, insya Allah pada suatu saat nanti kita audiensi sama beliau. Kita sudah kaji, dia bilang itu beban APBN. APBN itu kan cuma 2.400 triliun. Sementara uang pensiun, orang pensiunan dikeluarkan setiap tahun itu 2.800 triliun. Di mana dia? Di tas pen uang kita. Dikelola, dipakai duluan oleh mereka. Dibangunkan ini, itu. Nah itu. Sampai begitulah anunya itu. Nah itulah nikmat yang diberikan pada kita sekarang seperti yang ada sekarang ini. Itu hasil jeripaya yang sudah tanam 30 tahun, 40 tahun yang lalu itu. Nah, itulah nih. Nah, itulah sekarang, makanya sekarang ini di Indonesia ada istilahnya
PI, Persatuan Purnawirawan Indonesia. Nah, ada itu. Saya mau masuk, tapi harus satu aja saya minta. Apa yang diperjuangkan oleh PPI itu? Bisa nggak perjuangan seperti yang diminta sama MIT? Saya masuk sudah. Karena sudah pensiun gitu. Ya. Jangan sampai hanya sebuah wadah, hanya sebuah nama, nanti lama-lamanya itu bagi politik. Saya tidak mau. Saya ingin PPI ini terbentuk sudah se-Indonesia, anggaran sudah ada, di NTB juga mau terbentuk, di kabupaten kota sudah terbentuk. Saya ingin minta satu saja, apa sih perannya yang utama gitu loh. Nah, itu lebih. Ya, kita bersyukur sudah ada yang penting utama sehat nih. Yang penting utama kita sehat. Usia kita yang paling utama ya kita ngaji sudah nih. Kita ngaji sudah, itu kan apa katanya salah satu keunggulan keutamaan daripada Jumat itu kan salah satu yang kita membaca surat Al-Kahfi kan gitu. Ya, selawat Nabi, baca Al-Quran, doa, dan jangan lupa walaupun Rp5 atau Rp5.000 besok subuh pagi subuh Jumat kita bersedekah. Ya, kan itu aja sudah hidup. Ya. Makasih Mi ya. Oke, makasih semuanya. Oke. Baik. Ya. Iya, baik. Silahkan ada lagi? Mumpung masih waktu kita 5 menit lagi, silahkan. Mungkin karena ada kuis yang masih tersisa, Oh mungkin iya, dihabiskan dulu. silahkan kita selingi dengan kuis. Silahkan Bu Madania. Silahkan adik-adik bersiap untuk menjawab kuis. Bukan negara, bahasa dia. Belum, Iya. jangan raise hand dulu. Tunggu dulu baru raise hand. Ya. Maaf. Oh iya. Nggak sabaran Dengar mungkin pertanyaan moderator. Ya. Mungkin nggak sabaran. Tenang, Dik, tenang. Inilah Dari generasi iklannya. emas Indonesia 2045 kan. Silakan Ribut Bu itu. Madania. Ya. Ya, langsung pertanyaannya. Pertanyaan ketiga, siap-siap ya. Siap. Layanan M-Banking BRI untuk memudahkan layanan transaksi disebut apa? KB. Ya, Raise hand dulu. Angkat tangannya. silakan ditunjuk Bu Moderator. Coba diulang sekali lagi Ibu Agil, Ibu Madania. Ya. Layanan M-Banking BRI untuk memudahkan layanan transaksi disebut apa? Silakan ditunjuk sama Bu Moderator. Belum ada yang raise hand Bu Madania. Ya, belum. Itu Mami itu. Ya, silakan. Mami itu. Mbak Nuarli. Silakan Mami. Kalau Mami pasti betul lah. Ya ini Al-Qadri. Silakan Al-Qadri kelas 5. Ya, anak-anak aja ya. Ya, Al-Qadri. Mic-nya dihidupin. Ya, dihidupin dulu Al-Qadri. Simpan pinjam. Hah? Simpan pinjam. Apanya yang disimpan? Uangnya. Apa yang dipinjam? Uangnya juga. Almaira Berapa? Almaira. Ya. Almaira. Almaira apa Almaira? Berimu. Namanya Almaira. Berimu. Iya, tepat sekali Brimo. Brimo, benar sekali. Ya, benar. Terima kasih. Pintar Almaira. Ya. Almaira. Almaira. Ya. Ya. Brimo. M-Banking-nya BRI itu Brimo. Iya, banking ya. Ya, silakan lanjut Bu Moderator. Ya. Sudah habis kuisnya Bu Madania? Iya. Oh, enggak kebagian. Silahkan Kita kalau dilanjutkan. begitu, Mami, kita sabar aja. Silahkan. Mungkin ada masih Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid yang perlu ditanyakan kepada narasumber kita. Di mana dapat Bang?
Silakan. Iya. Kayaknya semua Iya. sudah jelas, Mami. Kalau tidak ada, mungkin closing statement dari Pak Sekjen. Baik, Pak Sekjen, Ayahanda Dr. Andes Haji Ali Rahim MPD, terima kasih atas kehadiran Ayahanda pada malam hari ini membersamai kami. Dan sebelum acara kita tutup, kami mohon kesediaan Ayahanda untuk memberikan closing statement pada kami yang hadir pada room ini. Silahkan Ayahanda. Terima kasih. Sebagai guru adalah jabatan yang sangat mulia. Kenapa mulia? Mulia oleh karena guru berhadapan dengan generasi muda yang menjadi pemilih bangsa pada masa yang akan datang. Oleh karena kemuliaan itu, maka jadikanlah tugas itu sebagai hobi di dalam kegiatan aktivitas sekolah. Sehingga dengan demikian, maka hal yang sulit apapun dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, pandanglah siswa itu sebagai anak kandung Bapak Ibu yang utama di sekolah, sehingga komunikasi, layanan, dan pembinaan itu menjadi buah hati Bapak dan Ibu semuanya. Barangkali itu, terima kasih. Sekaligus saya mohon maaf kalau ada kata kurang dari apa yang saya sajikan pada malam hari ini. Memang terus terang saja ini berbagai materi yang berbeda yang ditawarkan dari berbagai tempat di Indonesia ini. Kemarin saya pertemuan di Belitung Timur, 2 kabupaten, 4 hari di sana. Setelah itu bagaimana kita mengikuti jalannya Kongres Pemilihan Presiden Guru Internasional yang tergabung di Asia Pasifik, ada 36 negara. Di Kamboja, saya di sana selama 6 hari. Bagaimana berkomunikasi, bagaimana jadi dapat berbagai ilmu yang kita peroleh tentang disiplin yang paling utama. Disiplin utama dimasukkan adalah disiplin waktu. Begitu juga kepada teman-teman, Bapak dan Ibu, bagaimana cara kita mendisiplinkan. Jangan kita menyuruh anak kita mengaji, sementara kita tidak mengaji gitu. Itu artinya statement saya, kita mendahului diri kita dulu baru pada orang lain. Jadi kurangnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih sekali lagi kami haturkan kepada Ayahanda kita semua yang sudah meluangkan waktunya membersamai kita pada malam hari ini. Baiklah, saya Hajah Sahuri, moderator pada malam hari ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pimpinan redaksi TV SD Besar, kepada Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu wali murid, dan anak-anak sekalian yang berbahagia. Mari bersama-sama kita jadikan peserta didik kita sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Tanamkan jiwa kepahlawanan, tanamkan semangat kepahlawanan sejak dini melalui transformasi digital. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan kami kembalikan ke pimpinan redaksi, Mami. Oke, terima kasih Ibu moderator. Ya, silakan host dimatikan rekamannya.